Mereka tiba di villa pukul 8 malam. Haris menggendong Andrea sampai ke kamar mereka. Dia mendudukkan istrinya itu di pinggir tempat tidur lalu berlutut mengecek kakinya. "Apa masih sakit?" tanyanya. "Sedikit." Andrea mengerutkan alisnya saat Haris menyentuh tumitnya yang terkilir. Melihat ekspresi istrinya itu, Haris memegang pipi Andrea dan berkata dengan lembut, "Tunggu di sini sebentar ya. Aku rasa Ginny membawa sesuatu di dalam tasnya." Ia lalu berdiri dan keluar dari kamar tersebut. Setelah menunggu beberapa saat, seusai mengetuk beberapa kali, akhirnya Ginny membukakan pintu kamarnya. Ada apa lagi?" "Apa kamu memiliki obat untuk kaki terkilir?" Tunggu di sini." Ginny mencari sesuatu di kopernya. Setelah menemukan sekotak balsem, dia menyerahkannya pada Haris. "Nah, nanti setelah dia mandi, oleskan ini di kakinya. Dan ingat, jangan melakukan pekerjaan yang berat nanti malam." Gadis itu memperingatkan sepupunya. Aku mungkin tidak akan mendengarkan kata yang terakhir. Tapi thanks ya." Haris kembali ke kamarnya dengan membawa balsem di tangannya. Dia tidak melihat sosok Andrea saat membuka pintu. Haris menolehkan kepalanya ke kamar mandi. Pintunya tertutup dan dia mendengar suara air mengalir dari sana. Merasa lelah, Haris lalu berbaring di tempat tidur, menutup matanya dan meletakkan lengan tangannya di kepala. Setelah selesai mandi, Andrea membalut tubuhnya dengan handuk. Dia membuka pintu dan melihat Haris yang sudah tertidur. Pelan-pelan dia berjalan mendekatinya dan memandangi wajahnya. Andrea lalu membungkukkan badannya sedikit dan diam-diam ia mencium suaminya. Tepat saat bibir mereka bersentuhan, Haris membuka mata. Belum sempat Andrea berkata-kata, suaminya itu sudah memegang pinggangnya dan membalik posisinya. Mereka terus bercumbu untuk beberapa saat, sampai tiba akhirnya tangan Haris akan membuka handuknya. Andrea memegang tangannya saat itu. "Haris, bisakah kita melakukannya lain kali?" bisik Andrea. "Mengapa?" tanya Haris dengan suaranya yang husky membuat Andrea malu. "Aku belum siap." Gadis itu menatap dalam mata suaminya, berharap ia akan mengerti. Selama beberapa saat, Haris hanya meletakkan kepalanya di dada sang istri. "Oke." Dia bangun dan mencium dada bagian atas Andrea sebelum akhirnya masuk ke kamar mandi. Andrea juga bangun dari tempat tidur. Dengan tersenyum, ia menyentuh tanda cinta dari suaminya. "Haris." Di hari berikutnya, mereka melakukan aktivitas olahraga air. Mereka menyewa jet ski, speedboat, dan flyboard. Saat Andrea dan Olive melakukan balapan dengan jet ski, ya pasangan yang serasi sama-sama menyukai olahraga yang ekstrim. Yang lainnya bermain parasailing. Saat Wibowo menambah kecepatan bootnya, tubuh Andrea dan Ginny terbang ke atas terbawa angin. "Huhu!" Ginny berteriak. "Yeay!" Andrea pun melakukan hal yang sama. "Felix, I love you!" teriak Ginny lagi. Wibowo yang mendengar kata-kata dari Ginny tersenyum di balik kemudi. Dia membelokkan kemudinya membuat dua gadis yang ada di atas semakin berteriak tidak jelas. Di belakang mereka adalah Wisnu dan Haris yang mengikuti dengan speedboat. Malamnya mereka melakukan barbeque di luar di samping kolam renang.
Andrea membantu Wisnu membakar daging di alat pemanggang atau meat grill. Sementara yang lain menata meja dan menyiapkan yang lain. Nah, bakar juga yang ini. Wisnu memberikan sate daging ayam dengan sayur paprika pada Andrea. Oke. Tepat saat itu mata mereka bertemu. Mereka saling memandang untuk beberapa saat sebelum Andre berdiri di depan mereka dan berdehem. Ahem, ini dagingnya sudah hampir gosong loh. Keduanya kaget dan secepatnya mengalihkan pandangan mereka pada daging yang ada di pemanggangan. Oh, ucap Wisnu seraya mengangkat daging-daging itu. Untung saja aku yang melihat. Kalau tidak, akan terjadi dunia ketiga di sini. Batin Andre lalu meminum jus jeruk yang ada di tangannya sebelum ia pergi. Mereka duduk mengelilingi sebuah meja yang bundar. Yah, ayo kita mulai permainan. Andre berkata seraya memutar sebuah botol kosong di tengah-tengah meja. Yah, kita lihat siapa yang akan menjadi lucky star malam ini. Ucap Olive bersemangat. Botol kosong itu terus berputar sampai berhenti menunjuk Wibowo. Semua mata tertuju pada pria itu dengan senyuman. Yes, inilah star kita yang pertama. Andre berkata kembali. Truth or dare, pilih salah satu. Dare, Wibowo menjawab tanpa ragu. Oke, jangan menyesal ya men nanti. Andre mengingatkannya dengan senyuman jahatnya. Kamu harus berlari mengelilingi rumah ini, lalu melompat ke kolam renang dalam waktu 30 detik. Hah, gimana? Wibowo tersenyum kecut pada bos mudanya itu. Begitupun dengan Wisnu. Kalau dia mungkin bisa melakukannya dalam 15 detik. Batin Wisnu. Kecil. Wibowo berdiri dan mulai mengeset timer di jam tangannya. Oke, 3, 2, 1, go! Teriak Andre memberi aba-aba. Dalam waktu kurang dari 20 detik, Wibowo sudah kembali. Dia sempat menarikan dance Blackpink dudu-dudu sebelum ia masuk ke kolam renang. Biur! Andre menghentikan stopwatch-nya. Impressive man! Ucapnya sebelum mengulurkan tangannya pada Wibowo, membantunya naik ke atas. Berapa waktunya? 25 detik. Mereka terus bermain bergantian memutar botol sampai tiba giliran orang yang terakhir, yaitu Haris. Setelah beberapa saat berputar, botol itu berhenti ke arah Wisnu. Truth or dare? Tanya Haris. Dare. Wisnu sudah mempersiapkan diri. Pertanyaan apa yang akan diberikan Haris padanya? Jika dia memilih truth, Haris pasti tidak akan melepaskannya dengan mudah. Wisnu berdiri sembari melemaskan otot-otot yang ada di tangannya. Oke, aku siap, ucapnya. Dengan tersenyum kecut, Haris berkata dengan tenangnya. Ungkapkan perasaanmu sekarang. Semua mata tertuju pada Haris. Ginny yang ingin membuka mulutnya akan memakan snack yang ada di salah satu tangannya jatuh ke lantai. Andrea juga terlihat shock dan menoleh ke suaminya itu. Tapi jauh di dalam hatinya sebenarnya ia juga penasaran siapa gadis itu. Menarik. Apa mereka akan gelut sekarang? Andre siap mengambil ancang-ancang melihat kedua pria yang saling menatap dengan tajam tersebut.
Oke, aku akan melakukan challenge-mu, tapi hanya ada kita bertiga yang ada di sini. Ucap Wisnu dengan nada serius. Wow, gentleman, batin Olive. Ia lalu mengirimkan sinyal pada Andre untuk meninggalkan mereka. Oh iya Beb, kamu kan harus mengganti bajumu, kalau tidak nanti kamu bisa sakit loh. Ayo. Ginny menarik baju Wibowo mengajaknya masuk ke dalam rumah. Melihat yang lain masuk ke dalam rumah, Andrea juga ikut berdiri dan bersiap kembali ke kamarnya. Kamu harus tetap di sini, Andrea. Suara Wisnu yang lembut membuat Andrea tercengang. Aku? Ucapnya sembari menunjuk dirinya sendiri. Haris dan Wisnu mengangguk bersamaan. Oke. Andrea, apa kamu ingat saat kita sedang liburan di Anyer, aku menceritakan padamu tentang seseorang yang tidak mungkin kumiliki. Ucap Wisnu membuka keheningan di antara mereka. Ia menatap Andrea dengan lembut. Andrea hanya menganggukkan kepalanya. Apa kamu ingat malam itu saat aku bilang aku suka padamu? Andrea hanya diam dan bola matanya melihat ke bawah. Gadis itu adalah kamu, Andrea. Seseorang yang sangat kucintai dari hatiku yang terdalam. Perasaanku padamu terus tumbuh sampai aku tidak bisa mengendalikannya. Andrea terdiam mematung. Wajahnya berubah pucat. Dia melihat ke arah Haris yang juga hanya diam dari tadi. Wisnu tahu Andrea akan kaget dengan pernyataan cinta darinya. Dia lalu membalikkan badannya dan berjalan ke pinggir kolam renang. Dia duduk di sana sembari melihat ke atas, ke bintang-bintang di langit. Matanya mulai berkaca-kaca. Haris berjalan mendekati istrinya setelah Wisnu pergi ke pinggir kolam renang. Aku akan menunggumu di kamar. Apapun pilihanmu, aku akan menerimanya. Ia kemudian sedikit membungkuk dan membisikkan sesuatu di telinga istrinya sebelum masuk ke dalam kamar. Dan juga kamu sudah tahu kan bagaimana perasaanku padamu? Andrea sempat terdiam sejenak. Andrea duduk di sebelah Wisnu, tapi tidak terlalu dekat. Hei, ucapnya. Aku tahu kamu akan menolakku. Jadi, tolak aku dengan baik-baik, oke? Juga supaya aku bisa move on darimu. Wisnu menoleh padanya. Andrea tersenyum dan berkata dengan suara yang lirih. Wisnu, sebenarnya aku juga mencintaimu, tapi dia menghentikan kata-katanya. Aku mencintaimu sama seperti aku mencintai keluargaku. Aku suka dengan caramu memperlakukanku. Aku merasa seperti memiliki kakak yang selalu menjagaku. Ya, seperti itulah perasaanku padamu. Maaf. Andrea menundukkan kepalanya. Tidak perlu meminta maaf pada sesuatu yang bukan kesalahanmu. Suatu saat, jika kamu membutuhkan bantuanku, ingatlah, aku akan selalu ada untukmu, apapun yang terjadi. Wisnu kemudian berdiri dan kembali ke kamarnya dengan patah hati. Setelah menutup pintu kamarnya, ia mengusap air matanya yang hampir jatuh.
Ia mengeluarkan handphonenya dan mengirimkan SMS pada Haris. Masih ingat dengan janjimu? Pip, ya. Pip, apa kamu yakin ini yang kamu inginkan? Pip, ya. Pip, aku, Haris Putra, mulai sekarang akan membebaskanmu. Kamu tidak akan menjadi asisten istriku lagi setelah hari ini. Kamu bebas memilih jalan hidupmu sendiri. Take care, bro. Haris menutup matanya sejenak setelah menulis pesan yang terakhir untuk sahabatnya. Hatinya sakit seperti dicapik-capik oleh seseorang. Dia sudah berteman dengan Wisnu sejak mereka berumur 3 tahun. Mereka tumbuh bersama, bermain bersama, dan tidak pernah berpisah sejak kecil. Wisnu adalah teman pertama yang dimilikinya. 1 bulan sebelum menikah dengan Andrea, Wisnu mengatakan padanya bahwa dia ingin hidup bebas. Dia ingin berkeliling dunia dan memiliki keluarganya sendiri. Ya, memang sudah saatnya Wisnu memiliki pendamping, mengingat usianya yang sudah matang. Haris setuju dengan permintaan Wisnu kala itu dan memintanya tinggal selama 2 tahun untuk menjaga istrinya selama dia mengurusi masalahnya dengan Sandra. Siapa sangka Wisnu akan jatuh cinta pada istrinya. Hanya waktu yang akan menyembuhkan luka di hatinya. Andrea membuka pintu kamarnya dengan pelan-pelan. Dia mengira suaminya pasti sudah tidur dan dia takut membangunkannya. Sudah, Haris bertanya yang membuat istrinya kaget. Aku pikir kamu sudah tidur, ucap Andrea seraya memegang dadanya. Belum, aku menunggumu. Haris duduk di pinggir tempat tidur. Dia melihat wajah istrinya yang sedih. Apa kamu menyesal dengan pilihanmu? Tidak. Andrea duduk di sebelah suaminya dan memegang tangannya. Aku tidak akan menyesal dengan pilihanku. Aku harus memberitahumu satu hal. Sekali kamu memilihku, aku tidak akan membiarkan dirimu berpaling dariku. Haris berkata dengan nada serius menatap istrinya. Ya, tapi aku tidak janji ya di masa depan. Andrea tidak melanjutkan kata-katanya. Maksudnya? Haris berubah wajahnya menjadi gelap seketika. Maksudku, di masa mendatang, mungkin cintaku akan terbagi untuk anak-anak kita. Laki-laki itu tersenyum kembali dan memeluk istrinya. Ya, kalau begitu, bagaimana kalau kita mulai membuat satu malam ini? Ide yang bagus kan? Tanyanya excited. Tapi aku ingin melakukannya di tempat yang kamu janjikan waktu itu. Hanya kita berdua. Besok kita on the way, oke? Oke. Andrea mengangguk. Sementara di atas meja dapur ada sebuah kunci dan selembar surat bertuliskan, "Aku harap dia akan menjagamu dengan baik. Selamat tinggal, Andrea."